Halo para entong lover, wibu dan otaku sekalian yang mengaku waras tapi masih jomblo karena menyukai karakter fiksi. Iya, sesuai judul yang kalian baca lah nyet. Kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance dengan couple yang disukai semua orang. Dan mending kita langsung aja ke listnya tanpa basa-basi cuy. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu no Jidaiwa Owaru desu. Ini dia. Tonikaku kawaii. Saat ujian masuk SMA, Nasa bertemu dengan gadis manis bernama Tsukasa. Nasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika Nasa mengungkapkan perasaannya, Tsukasa mengatakan ia hanya ingin menjalin hubungan dengannya jika mereka menikah. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lama tak bertemu, gadis itu muncul kembali untuk menjadi istrinya. Hari-hari pengantin baru ini pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian yang punya orang yang disukai, ungkapin saja perasaan kalian. Kalau ditolak ya udah, nasib. Kaguya-sama wa Kokurasetai. Cinta adalah perang, dua jenius, dua otak, dua hati, satu pertempuran. Siapa yang akan menyatakan cinta duluan? Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane adalah dua orang jenius anggota dari OSIS Akademi Suichin yang memiliki reputasi yang tinggi. Bisa dibilang keduanya adalah elit di antara para elit. Sayangnya meskipun mereka tertarik satu sama lain, tetapi karena gengsi yang sangat tinggi, mereka tidak ada yang mau menyatakan perasaan masing-masing. Begitulah perang cinta ini dimulai. Intinya teman-teman, kalau kalian suka sama orang, nyatakan aja. Kalau ditolak, urusan belakang, oke? Kusuri no Hitorigoto berlatar cerita di sebuah negara besar yang terletak di tengah benua. Ada seorang putri yang tinggal di bagian dalam istana tempat istri raja tinggal. Namanya Mao Mao. Dulu dia bekerja sebagai apoteker di Hanamachi, tetapi sekarang dia bekerja sebagai pelayan di dalam istana. Suatu hari dia mengetahui bahwa semua anak raja berumur pendek. Si Mao Mao yang mendengar bahwa kedua anak raja jatuh sakit dan terus melemah, mulai menyelidiki penyebabnya. Obsesi si Mao Mao terhadap racun dan obat-obatan yang tak normal menarik perhatian si Jinshi, seorang kasim yang berpengaruh. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton, karena anime ini pasti akan mengunggah selera kalian untuk menonton anime ini terus-menerus dan membaca manganya tentunya. Karena latar belakang dari cerita anime ini sangat bagus, ceritanya yang bagus, dan tentu saja grafiknya yang memanjakan mata. Wajib untuk kalian tonton cuy. Klanan. Okazaki Tomoya adalah seorang siswa SMA kelas 3 yang membenci hidupnya. Ibunya telah meninggal sejak dia masih kecil, menyebabkan ayahnya menjadi pecandu alkohol dan perjudian. Hal ini membuat hubungan si Tomoya dengan ayahnya menjauh dan menjalani hidup masing-masing atau sendirilah cuy. Suatu ketika dalam perjalanan ke sekolah, dia bertemu dengan seorang gadis yang aneh bernama Furukawa Nagisa, yang ternyata setahun lebih tua darinya. Namun karena sakit yang diderita si Nagisa membuatnya tinggal kelas. Nagisa jadi sering sendirian karena kebanyakan temannya telah lulus. Si Tomoya dan Nagisa pun mulai sering bertemu, dan perlahan dengan berjalannya waktu, Tomoya menemukan jalan hidupnya yang baru. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, aku saranin tonton cuy. Meskipun aku tahu kalau anime ini terkenal banget, dan pastinya kalian semua kebanyakan udah nonton. Tapi, aku yakin karena anime ini berkesan untuk para wibu, bagi kalian yang belum pernah nonton, aku saranin tonton sekali seumur hidup cuy. Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yumi wo Minai. Kalau kalian suka dengan cewek yang lebih tua dan seksi, wajib nonton anime ini. Di sini, sindrom pubertas adalah sindrom misterius yang hanya mempengaruhi mereka yang memasuki masa puber. Contohnya pada kasus si Sakuta, yang tiba-tiba melihat seorang bunny girl. Bunny girl itu sebenarnya adalah Mai Sakurajima, seorang artis terkenal yang telah hiatus dari dunia hiburan karena berbagai alasan. Orang-orang di sekitar Mai tidak bisa melihat sosoknya sebagai bunny girl. Ketika Sakuta mencoba memecahkan misteri tersebut, orang-orang dengan sindrom pubertas lainnya pun mulai muncul. Intinya teman-teman, cewek yang lebih tua dan seksi itu yang terbaik. Shingatsu wa Kimi no Uso. Arima Kose, seorang anak dengan kemampuan mengagumkan dalam memainkan piano. Dia mendominasi di setiap kompetisi dan menjadi terkenal di kalangan musisi anak-anak. Tapi semenjak kematian emaknya yang juga instrukturnya, mentalnya pun hancur. Akibatnya dia tidak lagi dapat mampu mendengar suara piano meski pendengarnya ya baik-baik aja. Selama 2 tahun si Kose tidak pernah menyentuh piano dan menjalani hidup dengan biasa tanpa ada warna. Sampai suatu hari seorang gadis mengubah segalanya. Miyazono Kaori, gadis cantik pemain biola yang memainkan biolanya dengan bebas seperti kepribadiannya. Si Kaori membantu Kose kembali ke dunia musik dan menunjukkan bahwa musik itu bebas, tidak seperti permainan si Kose dulu yang kaku. Intinya teman-teman, anime ini wajib kalian tonton sekali seumur hidup. Ya meskipun aku tahu anime ini terkenal sekali, dan kurasa sedikit dari kalian yang belum pernah nonton anime ini. Intinya bagi kalian yang belum, tonton animenya cuy. Horimiya. Di sini Hori Kyoko mungkin tampak seperti gadis biasa sebagaimana gadis lainnya saat di sekolah. Tapi ketika di luar sekolah atau saat sedang di rumah, si Hori sudah seperti ibu rumah tangga yang mengurus segala pekerjaan rumah tangga di rumahnya. Seperti mengurus adik laki-lakinya Sota dan memasak untuk mereka berdua.
Dia tidak punya banyak waktu untuk kehidupan sosial seperti yang dilakukan gadis pada umumnya. Suatu hari dia bertemu dengan orang bertato yang memiliki banyak tindik yang datang ke rumahnya mengantarkan si Sota pulang. Dia terkejut setelah mengetahui ternyata orang itu adalah Miyamura, teman sekelasnya. Si Miyamura yang dia kenal di sekolah adalah seorang pendiam, kutu buku, dan terlihat suram macam kalian para otaku sekalian yang lagi nonton video ini. Tapi yang dia temui sekarang adalah Miyamura yang ramah dengan banyak tato dan tindik. Mereka berdua yang kini tahu rahasia satu sama lain mulai saling terbuka dan menjalani hubungan yang lebih dekat. Intinya teman-teman, tonton aja anime ini kalau kalian pecinta anime romance. Capek gue bacanya. Akatsuki no Yona. Putri Yona hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Dia tinggal di kerajaan Koka yang damai dan tanpa terlihat adanya masalah. Namun tiba-tiba ayah Yona yang seorang raja dikhianati dan dibunuh oleh sepupu kesayangannya, Sonwon. Hidup Yona yang kini dalam bahaya memaksanya untuk melarikan diri bersama Sonhak, yang merupakan teman masa kecil dan pengawalnya si Yona. Yona baru menyadari ternyata Koka bukanlah tempat ideal seperti yang dia bayangkan selama ini. Kemiskinan, perselisihan, dan korupsi yang merajalela membuat reklamasi tahta tak lebih dari angan-angan yang diberikan kerajaan saat ini. Inilah kisah perjuangan Yona dalam mengembalikan kejayaan Koka dengan menghadapi para pasukan Raja Koka yang baru. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Wajib banget pokoknya. Dan jangan lupa juga baca manganya, karena anime ini diadaptasikan dari manga. Dan kalau nggak salah manganya itu udah mau tamat cuy. Intinya baca cuy dan tonton animenya. Kaichou wa Maid-sama. Kalau kalian suka dengan cewek tomboy tapi punya sifat sendiri, kalian wajib nonton anime yang satu ini. Di sini, Ayuzawa Misaki adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Sekolah atau OSIS Lecok di SMA Seika yang didominasi oleh siswa laki-laki. Di sekolah ini, dia menerapkan aturan yang sangat ketat. Meski di sekolah dia terlihat sebagai seorang perempuan yang tomboy, sebenarnya dia memiliki satu rahasia yang sangat fatal kalau dia bekerja di sebuah kafe sebagai maid. Suatu hari, siswa paling populer Usui Takumi tak sengaja mengetahui rahasianya dan membuat kesepakatan dengan dia untuk menjaga rahasianya. Sebagai gantinya, Misaki harus menjadi pelayan pribadi Usui. Jadi teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton, apalagi para ciwi-ciwi yang suka dengan cowok yang good looking, cuy. Sainai heroin no Sodate Kata, atau yang biasa kita sebut Saikano. Iya teman-teman, anime yang mematahkan kutukan si rambut pendek yang selalu kalah ini, gue saranin banget untuk kalian tonton bagi kalian yang belum nonton tentunya. Karena anime ini bagus banget dari segi grafiknya dan jalan ceritanya yang tak akan bikin kalian bosan di setiap episodenya teman-teman. Kalau kalian nanya, Bang lo tim siapa sih? Ya, yang pastinya gue tim Utaha Senpai. Meskipun dia kalah tapi masih terobati lah teman-teman dengan spin-off manganya. Dia menang di spin-off manganya ya teman-teman. Menang cok. Kalau kalian ngeliat endingnya, kalian bakal ketawa-ketawa. Intinya teman-teman, jangan tanya endingnya, karena gue bakal sakit hati. Ingat-ingat endingnya itu cok. Karena gue bakal teringat, kenapa sih gue masih jomblo juga? Cocok lah. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.